pada siang kali ini kita bisa bersilaturahmi di ruang kesenian ini, Bapak Ibu, siswa-siswanya Ibu juga, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Farida. Terima kasih banyak telah mengizinkan kami calon guru penggerak angkatan 5 untuk melakukan aksi nyata dari modul yang kami pelajari sebelumnya, yakni tentang modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Di sini Ibu Aisyah Hairani akan memaparkan tentang program atau prakarsa perubahan yang digagas oleh Ibu Aisyah Hairani yang sudah disampaikan ketika ruang kolaborasi dan juga demonstrasi kontekstual di modul 3.3. Kepada Ibu Aisyah Hairani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga dan kesekian kalinya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami melakukan diseminasi tentang tugas-tugas dari program guru penggerak. Terima kasih pula juga saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak guru, orang tua, wali murid, serta murid-murid, kemudian tenaga administrasi sekolah. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga tidak bosan-bosan mendengarkan kami dan mengikuti kami untuk melakukan diseminasi dari modul-modul pendidikan guru penggerak. Pada diseminasi kali ini tentang modul 3.3, yaitu aksi nyata dari pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi pada modul ini kami merencanakan program yang melibatkan secara aktif murid. Nah, di sini ada 3 indikator kelibatan murid, yaitu dari suara, voice, yang kedua dari pilihan, choice-nya, dan yang ketiga dari kepemilikan. Nah, dari 3 indikator ini harus sudah terekam pada program yang akan dilaksanakan. Ya, jadi pelaksanaan program yang mendasari adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Maksudnya pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Jadi sesuai dengan nama kurikulumnya, kurikulum merdeka. Berarti di sini juga dasar filosofinya kami dari KHD, yaitu memberikan kehidupan yang memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi dengan kata lain memanusiakan manusia. Kepemimpinan murid. Ya, jadi pengelolaan program yang berdampak positif ini terkait dengan kepemimpinan murid, atau dengan istilah asingnya itu student agency gitu. Jadi di mana murid itu bisa menguasai pembelajarannya sendiri, mengarahkan, menilai, kemudian mengaturnya. Nah, itu berarti sudah tercapai kepemimpinan murid. Selama itu tidak tercapai, berarti belum bisa mencapai student agency seperti itu. Kemudian lanjut Bu Iva. Itu adalah P3 yang akan dicapai, ada mandiri, kemudian bernalar kritis, ya. Yang ketiga adalah kepemimpinan murid. Yang ketiga adalah berkolaborasi, ya, bekerja sama. Di sini akan menumbuhkan kepemimpinan murid, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, nah ini ada 3 indikator, yaitu ada lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Di sini ada 3 dari 7 sebenarnya lingkungan yang mendukung. Yang pertama lingkungan
yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Jadi memang guru itu hanya sebagai fasilitator yang menuntun murid mengembangkan segala potensi yang ada sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi memang setiap murid itu memiliki garis-garis potensi. Kita sebagai guru menebalkan potensi itu dan meminimalisir dari sifat-sifat yang memang tidak baik, karakter-karakter yang tidak baik kita tutupi dengan hal-hal yang positif. Kalau memang mau menghapus, sepertinya kan memang tidak bisa. Oke, lanjut. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Ini sudah pasti karena kita hidup di komunitas sekolah. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian akademik maupun non akademik. Karena kita di sekolah mesti ada dua hal yang kita capai semaksimal mungkin disesuaikan dengan potensi murid. Oke, lanjut. Adapun ini prakarsa yang ingin saya laksanakan, menumbuhkan budaya literasi dengan membuat buku kumpulan puisi antologi menggunakan metode MMP. Mengapa ini menggunakan saya menumbuhkan budaya literasi? Ini sesuai dengan rekomen dari Kemendikbud, raport mutu pendidikan kita. Kalau misalnya nilai literasi kita memang masih rendah, jadi butuh banyak program untuk mendukung budaya literasi murid supaya nanti nilai AKM kita bagus sehingga kita juga akan tercatat sebagai sekolah yang menunjang literasi yang sangat baik. Program ini termasuk program kurikuler, penguatan dari kegiatan intra mapel mata pelajaran di kelas. Oke, lanjut Bu Iva. Nah, kami mengkomunikasikan dengan mapping. Ini maksudnya hanya untuk memudahkan siswa dalam membuat puisi. Sebenarnya kalau misalkan hanya kumpulan biasa itu bisa, karena hanya kami di sini saya untuk ingin membuat sebuah karya. Jadi ada kenang-kenangan dari kelas 12 mungkin nanti ya. Jadi bahasa bisa menghasilkan buku puisi. Nah, buku puisi walaupun itu secara urunan, secara antologi. Siapa tahu dari hal kecil ini mereka terbiasa akan memotivasi mereka di masa depan untuk menghasilkan karya yang lebih besar. Karena memang katanya kita tanpa buku memang tidak ada kenang-kenangan seperti pohon tanpa buah, seperti itu katanya. Ini tadi seperti yang saya jelaskan, perencanaan program berbasis data, karena data yang saya ambil berdasarkan raport mutu yang diterima di SMA Negeri 4 tahun 2021. Ya, lanjut Bu Iva. Ya, pendekatan dengan IA, inquiry apresiatif melalui tahapan kerja. Nah, Pak, jadi di sini ada 5 yang akan saya bahas, adalah 2. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Di sini ya ada beberapa pertanyaan dan tindakan. Kemudian ada aset. Ya, saya pribadi mohon masukan dan saran atau kritikan dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini, karena ini nanti tujuannya supaya untuk memudahkan pelaksanaan dan kesuksesan dari prakarsa yang saya rencanakan. Yang pertama pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Yang kedua, bagaimana cara kita dapat meningkatkan minat literasi murid? Di sini saya ambil kelas 12 MIPA karena kebetulan saya mengajar kimia di kelas 12 MIPA dulu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dapat meningkatkan minat literasi sekaligus menumbuhkan keterampilan untuk mencapai tujuan akademik dan non akademik. Mengapa buku ini puisi kok bisa ke akademik? Karena rencananya saya mappingnya itu di materi kimia. Jadi walaupun kemarin saya sempat membuat mapping dengan satu kelas saja, itu memang saya ngambil materi kimia di kelas 12 semester 1.
Jadi coba diingat-ingat materi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian tuangkan dalam bentuk puisi. Kenapa puisi? Karena saya lihat ketika terutama yang putri itu banyak membuat puisi-puisi tentang kasih sayang misalnya. Saya lihat itu. Atau yang laki-laki di 12 MIPA 1 itu ada madingnya itu tentang kata-kata yang indah-indah gitu. Ternyata ini agak berminat gitu tentang. Jadi saya kalau misalkan saya gabungkan minat dengan di mapel, mungkin bisa setidaknya ada hal yang diingat di memori mereka. Tindakannya berdiskusi bersama kepala sekolah rekan guru, kemudian pustakawan. Yang kedua berdiskusi bagaimana program literasi di sekolah ini selama ini berhasil. Yang ketiga berdiskusi untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik. Oke, lanjut. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid di sini jelas melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid. Ya, jadi rencananya di setiap kelas istilahnya ada komite kelas. Jadi perwakilan nanti kami saya kumpulkan untuk membuat mind mapping-nya dulu, kemudian nanti dikerjakan di masing-masing kelas. Asetnya modal manusia yaitu murid dengan guru, kepala sekolah dan pustakawan. Rencananya 2 hari, tanggung jawab saya sendiri. Yang kedua, tahapan kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang menarik minat literasi selama ini? Adakah kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat literasi murid? Apa yang murid sukai ketika murid belajar? Adakah kegiatan sekolah yang telah menguatkan literasi antar kelas? Kemudian daftarnya observasi kegiatan, memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid. Nah, ini ada asetnya berupa manusia, modal fisik dan modal politik, yaitu kebijakan sekolah. Fisiknya nanti memakai ruang kelas. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawabnya saya sendiri. Demikian pemaparan dari prakarsa perubahan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih. Mungkin saya mohon naskahnya 1 dan atau 2 orang Bapak Ibu. Saya persilakan. Kami sangat berterima kasih dan sangat mendukung program yang akan dilaksanakan oleh Bu Aisyah sebagai guru penggerak. Memang di sekolah kita motivasi untuk membaca, terutama anak, tidak kurang greget gitu ya. Jadi karena segala sesuatunya itu diawali oleh literasi, berarti siswa ini harus memang tidak bisa menolak, harus menerima program literasi. Jadi kalau misalnya murid itu kurang motivasi setelah diadakan program seperti ini, itu masih juga belum bergerak, mungkin agak dipaksakan. Karena memang kalau sudah minat baca itu sudah rendah sekali, mau jadi apa negara kita? Generasi mudanya ini, generasi yang akan menggantikan kita, yang sudah mulai menua. Jadi saya sangat mendukung program yang diadakan oleh guru penggerak Bu Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bufat atas masukan, atas sarannya. Semoga prakarsa ini bisa terwujud ya, bisa menghasilkan karya nantinya sebelum 12 ini lulus, sehingga nanti akan menjadi kenang-kenangan yang tidak bisa terlupakan. Mohon dukungannya Bapak
semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.